Makanya kalau secara anekdotik di buku-buku literatur itu sering disebut ada orang Pak hampir tenggelam karena kapalnya karam gitu ya, dia hampir tenggelam, terus dia bilang kok, ya Allah, aku minta tolong kau selamatkan aku. Ada nelayan lewat, ayo Pak tenggelam sini naik, nggak mau, aku minta Allah nolong aku, bukan kau. Ya, nelayan loh, aku minta Allah. Terus nelayannya pergi, dia mati di alam kubur berhadapan dengan Allah. Kenapa kau mati? Ya tenggelam, kau nggak nolong aku ya Allah. Lah itu nelayan, ya kan aku minta engkau yang nolong, bukan nelayan itu. Nelayan itu lewat situ, aku yang kasih tunjuk. Itu. Jadi salahmu nggak naik perahu itu. Itu sering kejadiannya begitu Pak. Kita nyalahkan Allah, padahal bukan Allahnya yang salah, kitanya yang salah dalam menentukan pilihan itu. Makanya kemudian doalah kita itu ihdinas siratal mustaqim kan, atau yang muqallibal qulub dan seterusnya, karena kan kita tidak stabil gitu ya. Nah ini berkenaan dengan takdir, seperti itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizza. Bapak sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah kembali memperkenankan kita untuk hadir di sini. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini di sini menjadi pembuka pintu rahmat karunia, anugerah, ridha dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga senantiasa dicurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap zuriat, ahlu bait, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh, dan juga pada semua ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, juga pada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seperti sudah diinformasikan sebelumnya, pagi ini kita akan membahas satu buku berjudul Al-Luma. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Buku ini istimewa. Salah satu keistimewaannya ialah ia menjadi salah satu karya yang menjadi rujukan sebagian sangat besar dari umat Islam, karena ditulis oleh seorang tokoh yang juga sangat berpengaruh di sebagian besar umat Islam. Baik untuk kita pelajari pagi ini dengan beberapa hal yang nanti akan disampaikan. Langsung saja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai dari penulisnya dulu. Jadi dari penulisnya kita mulai pembahasan ini sebelum kita membahas tentang bukunya. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr dan seterusnya. Tidak saya baca, ini bisa dibaca sendiri. Atau terkenal dengan sebutan Imam Asy'ari, atau disebut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia adalah keturunan langsung, jadi di ujung nasabnya itu bisa dilihat bin Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Yang tidak lain adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang mewakili faksi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa tahkim ketika Ali berkonflik dengan Muawiyah. Bagaimana konflik itu silahkan hadir besok subuh, kita akan membahas tentang itu. Tapi sekarang kita bicara soal ini dulu. Jadi singkatnya bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu apakah bernasab dengan Abu Musa Al-Asy'ari? Betul. Jadi entah cucu keberapa itu bisa dihitung sendiri.
seperti yang sudah terlihat di depan. Di masa kecil ayahnya itu kan Abu Hasan Ali bin Ismail, berarti bapaknya Abu Hasan ini Ismail namanya. Itu berwasiat agar Al-Asy'ari Abu Hasan ini itu diasuh oleh seorang pakar hadis dan fikih bernama Zakaria As-Saji. Dia adalah seorang pakar hadis sekaligus pakar fikih dari mazhab Syafi'i. Jadi kita ketahui bahwa meskipun ini di masa awal Islam, jadi sekitar 300 tahun paling telat setelah hijrahnya Rasulullah SAW, tapi kita ketahui bahwa pengikut mazhab Syafi'i sudah mendominasi beberapa kawasan di kawasan Islam pada saat itu. Nah, ini Al-Imam Al-Asy'ari lahir di Basrah, lalu ayahnya adalah seorang pakar hadis dan fikih dari mazhab Syafi'i. Maka Ismail berwasiat kepada orang-orang yang dia tinggalkan kemudian untuk agar Al-Asy'ari diasuh oleh Zakaria As-Saji yang merupakan seorang pakar hadis dan fikih dari mazhab Syafi'i. Tapi kemudian pada usia 10 tahun, karena di saat masih sangat belia ia ditinggal oleh ayahnya, nanti ibunya menikahi seorang tokoh terkemuka yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Ini terkenal karena dia salah satu pengikut Wasil bin Atha, seorang tokoh Mu'tazilah sangat berpengaruh yang saat itu sih konfliknya keras ya, karena di masa-masa itu nanti konflik teologis antara sebutlah ahlu sunnah dengan segala pengertiannya pada saat itu dengan sekte-sekte sempalan Islam. Saya nggak mau bilang sesat karena nanti jadi urusan panjang gitu. Tapi sempalan Islam saat itu Khawarij kah atau beberapa aliran teologis yang nyata-nyata menyimpang dari Islam gitu, termasuk Mu'tazilah, kemudian pengaruhnya juga sangat kuat. Nah, jadi Al-Asy'ari lahir dari gen Syafi'i, jadi pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kemudian karena ia memiliki ayah tiri Abu Ali Al-Jubai, maka akhirnya ia tercetak menjadi seorang pengikut Mu'tazilah, dan itu berlangsung sampai usia matangnya 40 tahun. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi Basrah tentu sudah jelas penggambaran tentang Basrah seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan lalu. Lalu tergambar juga betapa dinamika pemikiran pada saat itu sudah hiruk pikuk. Karena kan sampai di masa Utsman saja itu kan sudah konfliknya sudah keras ya. Maka kemudian wajar apabila di masa berikutnya setelah masa Khulafaur Rasyidin di akhir kemudian mereka berkonflik, nanti membuahkan kantong-kantong tempat di mana baik aliran Islam mainstream arus utama maupun yang sempalan itu memiliki tempatnya. Tapi itu soal lain, nanti kita bahas kapan-kapan. Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi salah satu pelaku di masa-masa itu. Maka kemudian dinamika perjalanan hidupnya demikian. Mestinya ia menjadi Ahlussunnah mazhab Syafi'i, tapi kemudian akibat peristiwa yang tidak natural sebenarnya, karena ia kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya, yang mestinya ia belajar kepada Imam Zakaria As-Saji, tapi justru belajar kepada guru tokoh besar sekaligus ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai, menjadi seorang Mu'tazili. Singkatnya seperti itu. Pada usia 40 tahun, Bapak sekalian, terjadi peristiwa luar biasa. Ini singkatnya aja ini. Jadi bisa dibaca di depan. Nanti Abu Hasan Al-Asy'ari di usia 40 tahun itu di sepanjang perjalanan dia sebagai Mu'tazilah itu kan rasional ya.
Dan kita tahu ketika rasionalitas itu dipaksakan untuk menjawab sekian banyak tantangan pertanyaan yang ada di dalam spiritualitas, itu kan tumpul dia. Jadi iya betul, memang ada sisi-sisi logis, rasional yang bisa menjawab pertanyaan dari ranah spiritual, itu iya. Tapi bahwa nanti ada kawasan ketika spiritualitas itu tidak bisa dijangkau oleh rasionalitas, itu iya juga. Makanya wajar kalau kemudian gampangnya ya, Mu'tazilah mengandalkan rasionalitas untuk menyelami agama Islam, lalu muncul sisi-sisi blundernya, tumpulnya, itu sangat wajar. Jadi kalau kemudian Al-Asy'ari merasa tidak puas atas itu, wajar sekali. Sampai akhirnya, singkatnya, di usia 40 tahun, ketidakpuasan dia itu berujung pada sebuah debat. Saya tidak terlalu tahu ini. Jadi debat ini sebenarnya puncak dari ketidakpuasannya dengan Al-Jubai, yang notabene adalah guru sekaligus ayah tirinya itu, atau debat ini hanya menjadi satu yang paling menonjol di antara sekian peristiwa yang tercatat, di antara sebutlah konflik gitu ya, antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Berarti kan antara pemikiran Asy'ari dengan Mu'tazilah gitu. Itu wallahu a'lam. Karena jangan-jangan bukan debat ini aja. Karena di mana-mana literatur debat ini yang dicatat. Jadi terjadi perdebatan gitu ya. Itu pasti kan nggak ujuk-ujuk berdebat, nggak mungkin. Makanya jangan-jangan ini udah terjadi sebelumnya. Jadi ada pertanyaan lain dilontarkan oleh Al-Asy'ari kepada Al-Jubai, lalu Al-Jubai menjawab dengan pemikiran Mu'tazilahnya yang kemudian patah. Atau setidaknya tidak cukup membuat Asy'ari puas atas jawaban itu, gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang ini satu-satunya apa? Oh, kayaknya sih enggak. Jadi enggak mungkin ujuk-ujuk Mu'tazilah nanya beberapa hal, enggak puas, pindah. Itu kayaknya enggak. Pasti sebelum itu sudah ada pendahuluannya, gitu. Debatnya sendiri ini bisa dilihat di buku yang kita bahas pagi ini. Di buku ini ada detailnya dan hampir di semua sumber yang menjelaskan tentang peristiwa bertobatnya Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah kembali ke Ahlussunnah, itu selalu menyebut tentang debat ini, yaitu tentang satu dialog imajiner antara 3 orang dengan Allah. Jadi ada orang soleh mati, ada orang jahat mati, dan ada anak kecil mati. Terus Asy'ari tanya ke Al-Jubai, itu gimana nanti kalau kehadapan Allah? Oh iyalah, nanti yang orang soleh tempatnya di mana? Di surga. Yang jahat tempatnya di mana? Di neraka. Lah itu yang anak kecil nggak di neraka, nggak di surga. Itu absurd. Karena bagaimana mungkin ada pos di akhirat yang bukan neraka dan bukan surga? Emper sebelah mana gitu? Itu absurd. Makanya nanti silakan dibaca di literatur, termasuk di Wikipedia, pembahasan tentang Imam Asy'ari menyebut debat itu gitu ya. Dan saya tidak akan mengulang itu karena sebenarnya debatnya sederhana. Kalau kemudian yang anak kecil itu ditanya, kamu pengennya di mana? Di surga atau di neraka? Ya saya pengennya di surga lah, Tuhan gitu ya. Terus, oh enggak, tempat kamu enggak di neraka, enggak di surga, karena kan kamu belum beramal apa-apa gitu ya. Lah, terus kenapa engkau matikan aku ketika aku masih kecil? Mestinya biarkan aku besar dulu, nanti aku akan beramal soleh deh. Aku kan masuk surga, nggak di emper ini gitu. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti itu gitu ya. Tapi nanti kemudian jawabannya, kalau kemudian anak kecil itu bisa seperti itu, lah yang jahat berarti bisa membantah Allah juga. Wahai Tuhan, engkau bikin aku sampai hidup dewasa, makanya aku berbuat jahat, berbuat maksiat. Gara-gara itu aku masuk neraka. Kenapa nggak kau matikan aku kayak anak kecil ini? Kalaupun aku nggak masuk surga, aku nggak berada di neraka, ya di emperan bareng anak kecil itu, gitu ya. Nah itu singkatnya, itu nanti debat itu membuat Asy'ari, apa iya begitu? Gitu. Makanya kemudian muncul ketidakpuasan yang ujung-ujungnya dramatis. Nah ini mirip Al-Ghazali yang kita bahas sebelumnya. Jadi kabarnya sih kemudian Ali Imam Asy'ari itu melakukan uzlah 15 hari
dia berkontemplasi gitu ya, mirip tuh Imam Ghazali yang 40 hari itu yang sudah kita bahas, tahu betul apa enggak begitu ya. Nah ini juga Imam Asy'ari betul begitu atau enggak Allahu a'lam, tapi kabarnya begitu. Dan setelah 15 hari itu dia kemudian, makanya di sini disebutnya dramatis itu, berakhir dengan keputusan Al-Asy'ari untuk meninggalkan Mu'tazilah. Jadi kejadiannya kabarnya ia ke masjid, terus maju ke mimbar dan seterusnya, dia menyatakan, aku bertobat meninggalkan semua ajaran Mu'tazilah yang selama ini aku anut. Peristiwanya agak gimana gitu ya, karena kabarnya Imam Asy'ari melepas jubahnya, terus dia bilang, aku berlepas dari semua ajaran Mu'tazilah seperti aku melepaskan baju ini. Aku telah menuliskan pemikiranku yang benar meninggalkan aliran Mu'tazilah dalam beberapa kitab. Nah itu yang kemudian nanti dianggap kitab Al-Lumah ini yang kita bahas pagi ini menjadi salah satunya. Nah, singkat, para ulama kemudian menyatakan atas peralihan itu Imam Asy'ari melalui 2 tahap dalam hidupnya. Jadi awalnya penganut Mu'tazilah, kemudian ia bertobat menjadi pengikut Ahlus Sunnah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama yang menyatakan enggak, Imam Asy'ari bukan 2 tahap, tapi 3. Dari Mu'tazilah, sesat, lalu Kullabiyah, lalu setelah itu baru Ahlus Sunnah. Nah, di awal-awal pembahasan ini saya ingin menyampaikan, ini soal ini saya nggak mau tahu, jadi saya nggak tertarik untuk membahas ini. Jadi silahkan nanti asumsinya seperti apa. Karena begini, selain kitab Al-Lumah yang sering dianggap sebagai pedoman Ahlus Sunnah yang itu, gitu ya. Jadi saya ngomongnya agak hati-hati gitu ya. Jadi Ahlus Sunnah yang itu gitu, itu nanti hampir vis a vis berhadapan dengan karya Imam Asy'ari sendiri yang berjudul Al-Ibanah, yang dipakai oleh kalangan apa? Saya agak susah nyebutnya ini. Karena kalau di sini disebut Salafi gitu ya, nanti berkenaan dengan Salafi ya macam-macam juga. Karena Al-Buti bilang Salafi bukan aliran lah, apalagi mazhab. Salafi itu periode gitu ya. Nah, kalau kita bahas itu nggak jadi bahas Lumah kita, jadi berbahas itu. Makanya saya singkatnya, pokoknya beda lah 2 pemikiran ini. Saya hampir yakin di sini ada yang ikut yang satu, dan saya yakin juga sebagian ada yang ikut yang satu lagi. Pesan saya ya jangan berantem aja gara-gara berbeda gitu ya. Jadi maksud saya kalau pagi ini kita membahas Al-Lumah, itu yang Al-Ibanah itu sudah selesai Pak terjemahnya. Jadi insya Allah nanti dicetak juga, diterjemahkan juga gitu ya. Dicetak juga, diterbitkan juga gitu. Jadi kalau yang pagi ini si Fuad ngajarin doktrin Asy'ari apa ya? Oh tenang, nanti waktu Al-Ibanah saya ajarkan doktrin Salafi. Maksud saya agak bersikap ringan lah berkenaan dengan itu gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau saya, termasuk saya gitu ya, nggak cocok dengan yang pagi ini disampaikan, jadi wah ini Asy'ari banget gitu, nggak pakai lah, sesat gitu ya. Itu kan ajaran Kulabi itu, Kulabiyah, yang nggak ada masalah. Minimal kita tahu bahwa oh iya saya nggak cocok nih sama yang itu. Minimal kita tahu yang tidak kita cocok itu apa. Karena udah bukan zamannya lagi, saya nggak ikut Asy'ari. Pemikiran Asy'ari ya nggak tahu, pokoknya nggak cocok aja. Itu nggak keren itu kurang keren gitu, nggak elegan gitu ya. Yang elegan itu saya nggak cocok Ustaz sama Asy'ari, saya ikutnya mazhab yang lain. Asy'ari kayak apa? Nah bisa. Saya nggak cocoknya itu karena dia ini. Nah, itu kan sip gitu ya. Karena nanti yang ikut Asy'ari juga akan saya pesankan begitu. Nggak mau lah, saya nggak ikut sama yang itu. Saya ikutnya Asy'ariyah. Wah, sekian miliar muslim sebagian besar Asy'ari kok. Masa mereka semua salah gitu ya. Nah, bukan zamannya lagi ketika alasannya itu. Jadi main banyak-banyakan. Karena kalau main banyak-banyakan yang non muslim lebih banyak gitu ya. Itu udah gak elegan lagi. Makanya kalaupun yang disampaikan pagi ini cocok gitu ya. Oh iya ini memang bener nih, saya ikutnya yang ini. Kalau yang satu lagi saya nggak cocok gitu. Minimal kita tahu apa yang tidak kita cocoki itu gitu ya. Jadi rileks saja lah, karena toh yang disampaikan pagi ini juga belum tentu menjadi akidah saya gitu ya. Jadi jangan nih oh enggak. Dan nanti ketika saya menyampaikan Ibanah ya itu juga belum tentu menjadi bagian dari akidah saya.
Karena apa yang ada di dalam hati saya bapak-bapak nggak tahu gitu ya. Jadi nggak ada urusannya. Jadi berkenaan kita melakukan bedah buku apa aja lah bukunya gitu ya. Itu tidak menggambarkan pemikiran orang yang menerjemahkannya. Apalagi orang yang menyampaikannya. Jadi semata-mata saya sampaikan ini untuk menambah wawasan agar kita memperkaya diri kita dengan seluas mungkin cakrawala, agar ketika kita cocok itu akan membuat keimanan kita tambah kuat. Ketika kita tidak cocok, kita akan bisa dengan indah berdialog dengan orang-orang yang berbeda dalam apa yang kita selisihi itu. Nah, ini disclaimer sebenarnya. Jadi penceramah tidak bertanggung jawab atas itu ini sebenarnya tujuannya itu gitu ya. Nah, mereka yang menyatakan Imam Asy'ari itu 2 tahap, berarti ya udah dari Mu'tazilah Ahlussunnah. Jadi lumak nih Ahlussunnah, iya, selesai sudah. Nah, tapi kalau yang satu lagi menyatakan bukan 3 tahap. Imam Asy'ari itu Mu'tazilah, sesat, lalu belum Ahlussunnah dia, kullabiyah. Nah, mereka yang menyatakan seperti itu, buku ini belum di ujung pemikiran Asy'ari. Karena nanti setelah ini ada buku berikutnya Al-Ibanah itu yang memang betul di Indonesia sendiri kita tahu lah yang menerbitkan Lumah itu penerbit yang mana, yang menerbitkan Ibanah itu penerbit yang mana gitu ya. Nggak usah saya detil-detilkan lah, udah paham semua gitu ya. Tapi ya begitu itu Pak. Dan kita alhamdulillah di Indonesia ini kan karena toleransinya tinggi, jadi ya siapa aja bisa menjangkau apa saja gitu ya. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Makanya sekali lagi pesan saya ya silahkan dibaca, dipelajari gitu ya. Kalau cocok ya lanjutkan, kalau nggak cocok tinggalkan, dan jangan takut untuk bilang tidak ketika hati nurani kita menolak itu gitu. Nah, jadi berkenaan dengan 2 tahapkah atau 3 tahapkah, wallahu a'lam gitu ya. Karena nanti kalau kemudian disebut isi buku ini sepenuhnya salah, saya akan tunjukkan bahwa enggak, sesalah-salahnya kesalahan selalu ada kebenaran di dalamnya. Nah, bagi yang menyatakan bahwa di buku ini ada salahnya, tapi buat mereka yang menyatakan buku ini semua benar, Al-Ibanah bukan karya Al-Asy'ari, ya terserah juga, nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi kalau dibilang enggak, Al-Ibanah itu bukan Asy'ari, itu disusupkan oleh orang lain, itu nggak ada, saya nggak ada urusannya dengan itu. Urusan saya cuma Lumah saya terjemahkan, Ibanah juga saya terjemahkan. Karena dua-duanya dibayar, alhamdulillah. Simpel aja deh. Kalau larinya ke materialistik kan selesai ya. Karena kalau larinya ke ideologi ya ribet. Yang berikutnya tentang Al-Lumah. Jadi buku ini sendiri. Ini dapat dibaca. Al-Lumah ini singkatannya saja sebenarnya. Seperti kita tahu bahwa sebagian besar literatur Islam memiliki judul panjang, tapi terkenal dengan potongan kata yang ada di judul itu. Jadi judul aslinya sih lengkapnya Al-Lumah fi Rad ala ahli Ziyaq wal Bidah. Jadi di edisi Arabnya ditulis lengkap, cuma di edisi Indonesianya enggak. Ya semestinya sih ditulis ya. Oh, ada juga nih. Jadi ini di tengahnya ada tulisan Arabnya itu. Nah, itu di yang tengah ada. Biar lebih kelihatan. Itu. Nah, itu kalau yang tengah itu tulisan Arab Kitabul Lumah. Nah, itu bawahnya lengkap itu. Fi ar-rad ala ahli az-ziyaq wal bidah. Rad itu bantahan, ahlu az-ziyaq, ziyaq itu kesesatan, bidah jamak dari bid'ah. Jadi Imam Asy'ari menulis kitab ini seperti tadi sudah disebutkan sebagai bantahan terhadap orang-orang sesat dan pembuat bid'ah. Makanya kita bersangka baik bahwa beliau melakukan ikhtiar ini menulis Kitabul Lumah itu memang dalam rangka untuk mematahkan doktrin Mu'tazilah yang merajalela pada saat itu. Karena itu sampai berujung di konflik berdarah, Pak. Karena orang Mu'tazilah itu menyatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Dan itu repotnya ketika itu masuk di ranah teologis kan aman ya. Ini maksudnya gimana? Oh, karena kalamullah itu begini. Dia bukan kalam karena makhluk. Itu begini. Itu agak enteng. Yang jadi masalah ketika kemudian penguasa menjadikan doktrin itu sebagai mazhab sah negara, yang semua yang tidak mengikuti doktrin itu tidak halal untuk tinggal di negara yang bersangkutan. Itu jadi masalah tuh. Jadi ya ini ideologinya. Quran makhluk apa bukan? Itu kalau dijawab bukan, itu di penjara atau macam-macam lah. Jadi
sejarah semacam inkuisisi di sejarah luar Islam itu memang jangan-jangan terjadi di semua agama ya. Wallahu a'lam lah berkenaan dengan itu. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa semua konflik teologis di dalam Islam itu pangkalnya selalu politis, nggak pernah teologis. Selalu begitu. Saya hanya mengingatkan itu ya. Jadi kalau dibilang ini Syiah sama Sunni itu teologis apa politis? Politis. Lah, tapi kan lain keyakinannya. Itu muncul kemudian gara-gara konflik politik itu, ya gitu ya. Jadi kalau kemudian di masa Umayyah atau di masa berikutnya gitu ada sultan penguasa tertentu atau yang menyatakan dirinya sebagai khalifah gitu, dia mengadopsi satu doktrin tertentu, terus dia mengucilkan atau bahkan menghukum mati atau memenjarakan ulama tertentu karena berbeda dengan doktrinnya gitu ya. Itu konflik teologis apa politis? Politis. Saya nggak ragu untuk menyatakan itu. Sampai sekarang ya begitu itu. Jadi kalau kemudian ada aliran teologi tertentu diadopsi oleh negara tertentu, itu alasannya politis. Kenapa ya? Kok begitu yang melarang? Saya harus pelan-pelan menyampaikan ini ya. Jadi ada aliran Islam tertentu menyatakan bahwa, saya agak berat menyampaikan ini, demonstrasi menentang pemerintah dilarang, misalnya gitu ya. Menaati pemimpin itu wajib walaupun pemimpinnya fasik gitu ya, dan seterusnya gitu. Saya nggak akan detil-detilkan soal itu. Terus itu benar apa? Itu karena itu yang cocok dan seret dipakai di kawasan itu. Saya menyatakan jangan-jangan bukan. Itu dipakai oleh penguasanya untuk membungkam gerakan perlawanan terhadap penguasa itu. Lah berarti kan politis. Ya cuma kalau kita bicarakan ini ya habis waktunya gitu ya. Tapi singkatnya begitu Pak. Jadi kalau Ustadz kok di kawasan ini yang dominan ini ya, itu didukung penguasa loh ulama-ulamanya. Alasannya politis. Selalu seperti itu. Karena ketika nanti zaman berubah, itu nanti akan berubah. Lah kan repot Pak. Bayangkan kalau kemudian teologi, mazhab teologi kan akidah, keyakinan gitu ya. Itu harus berubah mengikuti perkembangan politik, kacau itu. Betapa nistanya seseorang ketika akidahnya, bahasa kasarnya, bisa dijual belikan dengan penguasa yang sedang berkuasa saat itu. Kan mengerikan itu. Akidahnya apa? Ya tunggulah nanti rajanya siapa. Kalau rajanya kayak begini ya saya ikut dia. Nanti kalau dia mati diganti anaknya yang agak begini ya saya ikut dia. Itu kan mengerikan ya. Kasarnya tuh melacurkan akidahnya dengan penguasa. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya jangan kemudian ketika dipotret satu kawasan tertentu mazhabnya seperti itu, satu kawasan tertentu mazhabnya seperti itu latar belakangnya teologis. Seringkali gak begitu. Karena lebih sering latar belakangnya politis. Atau setidaknya latar belakangnya adalah faktor kondisi masyarakat di tempat yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi kita tahulah kawasan Balkan itu seperti apa. Terus kenapa di sana kok corak keislamannya begitu gitu ya. Itu benar mewakili pemikiran teologis mereka atau enggak? Jangan-jangan bukan. Karena mereka sedang berkonflik gitu ya. Ketika konfliknya selesai ya jangan-jangan pindah juga. Nah ini kalau bicara di Timur Tengah sendiri, wah itu panjang itu. Bisa 3 hari 3 malam bicarakan itu gitu ya. Di Palestina kenapa seperti itu, di Mesir kenapa begitu gitu ya. Di Uni Emirat kenapa begitu, di Arab Saudi kenapa begitu gitu ya. Itu selalu begitu. Nah ini penting untuk diketahui ketika kita melihat pembahasan-pembahasan seperti ini. Ini Lumah jadi posisinya di mana? Ya seperti itulah kira-kira. Jadi buku ini menjadi salah satu karya Asy'ari, ditulis setelah dia beruzlah selama 15 hari yang tadi sudah disebutkan itu. Setelah dia debat dengan Al-Jubai, terus di ujung uzlah itu Asy'ari ke masjid, datang ke mimbar, lalu dia berpidato. Di tengah pidatonya itu dia menyatakan Allah memberi petunjuk kepadaku kepada keyakinan yang telah aku tulis dalam kitab-kitab ini. Nah itu berkenaan dengan kitab-kitab itu juga macam-macam. Karena kalau yang kelompok tertentu menyatakan ya Lumah ini Ibanah nggak masuk gitu. Sementara yang satu lagi enggak, Lumah iya Ibanah juga masuk. Atau Lumah enggak, itu bukan karya Al-Asy'ari. Yang karya Al-Asy'ari Al-Ibanah. Atau Lumah itu ditulis sebelum Asy'ari bertobat dari ajaran Kulabiyah gitu ya. Saya nggak akan masuk ke konflik itu gitu ya. Nah, jadi ini latar belakang historisnya begitu. Termasuk juga tadi sudah disebut
berkenaan agak dramatisnya peristiwa 15 hari uzlah itu, karena memang setelah uzlah itu kabarnya Imam Asy'ari mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkenaan dengan ini saya tidak akan bahas, silahkan dibaca di bukunya saja gitu ya, karena macam-macam lah Pak. Jadi kan kita tahu ketika peristiwa yang membelokkan satu tokoh dari pandangan lamanya itu terjadi melalui satu momentum religius yang suprarasional gitu ya, itu kan jadinya samar ya. Ketemu Rasulullah, yang bener aja Pak, itu repot tuh kalau udah sampai situ. Tapi bahwa pokoknya itu disebut-sebut iya. Nah, jadi benar begitu atau tidak wallahu alam, tapi pokoknya kejadian itu memang membuat Imam Asy'ari keluar dari akidah Mu'tazilah. Sekarang kita masuk ke isi bukunya. Kitab Lumah, Bapak Ibu sekalian, ini terdiri dari 10 bab. Jadi di sini ada 10 bab. Oh iya, saya harus menyampaikan di edisi Indonesianya ini edisi Arabnya disertakan. Edisi Arabnya disertakan, lengkap. Saya minta sih sama penerbitnya, karena di beberapa pertemuan lalu saya pernah sampaikan, ini Lumah ini penerjemahannya berat sekali Pak, karena akidah ya. Jadi kalau salah, kalau fikih salah kan tidak sah. Kalau akidah salah sesat, kan gawat gitu ya. Makanya saya sebagai penerjemah ya berat sebenarnya. Makanya kemudian ya udah disertakan saja Arabnya dengan maksud kalau kita yang awam kan baca oke aja, oh iya udahlah, oh ya, oh Asy'ari kayak gitu, cocok ambil, nggak cocok tinggalkan, beres. Tapi kalau mereka yang alim kan enggak. Ini kayaknya nggak begini deh. Coba lihat Arabnya. Nah, makanya disertakan teks Arabnya supaya bisa terkonfirmasi ini terjemah yang saya pilih seperti itu, oleh editor dibuat begitu gitu ya. Ketika saya melakukan kesalahan besar ataupun kecil kan dibetulkan. Terus nanti ada yang enggak, Asy'ari ini enggak begini, coba dilihat Arabnya. Enggak usah nyari jauh-jauh, karena di edisi ini Arabnya disertakan di belakang, tinggal dicari, oh ternyata kata Arabnya begini. Kalau nggak cocok juga, salahkan manuskripnya. Nah, manuskripnya nggak disertakan di sini lah, gitu ya. Jadi ini kayaknya nggak begini, berarti salah salin dari manuskripnya. Kalau manuskripnya masih dianggap salah juga, silahkan pergi ke masa silam, cari itu dulu manuskrip yang nyalin siapa, gitu ya. Tapi maksudnya ini upaya optimal, maksimal dari penerbit untuk menunjukkan bahwa nih seperti ini. Jadi selebihnya diserahkan kepada pemirsa sekalian. Terdiri dari 10 bab. Pagi ini kita tidak akan bahas 10-10-nya karena ini bukan seminar gitu ya, lokakarya bukan. Kita sekedarnya saja mengetahui bahwa ada buku istimewa ini. Saya akan menyampaikan 5 saja, dan 5 pun nggak detil, karena kalau detilnya ya silahkan dibaca di bukunya gitu ya. Bab pertama itu berkenaan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Saya akhirnya harus menyatakan, harap dilihat bahwa ini konteksnya Imam Asy'ari berusaha mematahkan doktrin Mu'tazilah. Harap dilihat seperti itu. Karena kalau nanti kemudian ya kurang dong, masa sifat Allah cuma begitu aja? Oh, bukan. Ini Imam Asy'ari bukan sedang berhadapan dengan jamaah yang sudah benar gitu. Jadi tidak sedang berhadapan dengan ahlu sunnah gitu ya. Tapi ini Imam Asy'ari berhadapan dengan Mu'tazilah yang sedang sesat. Jadi konteksnya pasti beda tuh Pak. Jadi kalau ya saya bicara di sini udah selesai lah, subuh aja jamaah ke masjid ya udah aman gitu ya. Beda kalau kemudian dakwahnya di hadapan orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang non-Islam ya pasti beda gitu. Nah, Imam Asy'ari membuat kitab ini Al-Lumah itu dalam rangka berhadapan dengan teologi Mu'tazilah yang sesat. Makanya itu yang mestinya diingat gitu ya. Nah, berkenaan dengan Allah dan sifatnya, Imam Asy'ari yang dapat kita lihat itu menyebut dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, doktrin-doktrin yang tidak bisa dipatahkan secara rasional. Kalau secara teologis ya udah jelas lah. Dalilnya Allah pencipta apa ya banyak di dalam Al-Quran. Cuma kan masalahnya tidak semua manusia meyakini Al-Quran. Lah terus gimana tuh?
Apalagi yang dihadapi Asy'ari itu tidak semua orang yang mengaku muslim keislamannya absah seperti salafus saleh. Itu jadi masalah lagi tuh. Jadi iya sih Allah pencipta, iya sih ayatnya yang itu. Jadi dia udah tahu gitu ya. Tapi saya meyakini ayat itu enggak seperti yang Anda yakini. Oh, itu jadi urusan tuh. Itu jauh lebih sulit daripada berhadapan dengan orang yang nyembah patung. Iya, saya nyembah patung. Gampang matahkannya. Apakah engkau bikin patung, engkau pahat sendiri, engkau beli di mana gitu, terus engkau sembah gitu, sebegitu dungukah engkau? Gampang kan? Yang repot tuh dia ngaku nyembah Allah. Allah memiliki sifat, terus dia tahu dalilnya. Tapi pemikiran dia atas dalil itu berbeda dengan yang kita yakini. Itu rumit gitu. Nah, Imam Asy'ari itu konteksnya yang kedua, yang ini. Jadi dia tidak sedang berhadapan dengan penyembah patung, tidak juga berhadapan dengan pengikut Ahlussunnah seperti yang dinyatakan kemudian gitu. Tapi yang sedang dihadapi adalah aliran Mu'tazilah. Makanya ketika kemudian dia menyampaikan di bab pertama itu makhluk pasti memiliki pencipta, itu kan aksiomatik ya, nggak bisa dibantah. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Nggak mungkin sesuatu itu dari nihil, ketiadaan, adam, itu jadi wujud, nggak mungkin. Harus ada sesuatu yang sebelumnya ada, yang bikin sesuatu yang tidak ada itu jadi ada. Harus itu. Nah itu nggak bisa dibantah itu. Jadi logika nggak bisa menolak itu. Jadi ini mangga ada ya karena ada pohonnya. Pohonnya ada ya karena ada yang nanam. Yang nanam manusiakah atau binatangkah itu soal lain. Dan itu kan terus dirunut ke belakang. Ini ada karena sebelumnya ada yang ada sebelum ini. Nah ini ada karena sebelumnya ada terus gitu. Sampai ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkenaan dengan itu, ya jangankan Islam, yang enggak Islam aja tahu, filsuf Yunani aja tahu bahwa ada sebab pertama itu ya. Nah, itu berkenaan dengan itu manusia enggak bisa membantah. Nah, makanya Imam Asy'ari masuk dari pintu itu. Makhluk pasti ada yang menciptakan. Itu enggak bisa dibantah. Nah, nanti ketika kemudian disampaikan sifat-sifat yang selain itu, baru jadi masalah tuh. Jadi mereka yang menyatakan enggak, Imam Asy'ari itu sebelum jadi Ahlussunnah dia kullabiyah dulu. Jadi Mu'tazilah enggak langsung Ahlussunnah, tapi kullabiyah dulu. Kullabiyah itu yang menyatakan bahwa Allah memiliki hanya sifat tertentu. Gitu ya. Ya enggak lah, enggak usah. Pokoknya begitu gitu ya. Jadi dinyatakan bahwa ketika kemudian Allah disifati dengan itu membatasi Allah. Padahal Allah itu maha tidak terbatas. Ya maka kemudian disitulah Imam Asy'ari jadi dua sisi ya. Sebagian menyatakan oh enggak, itu dinyatakan di situ yang aksiomatik, yang nggak bisa dibantah oleh logika, selesai. Sementara yang satu lagi bukan, itu membatasi Allah, sesat. Wah itu repot udah. Untung di sini nggak ada yang begitu. Itu seperti itu Pak gambarannya. Ketika kemudian disebut seperti itu, maka kita harus menyadari konteksnya. Dan kalaupun Imam Asy'ari nggak begitu, ya nggak ada masalah juga. Jadi misalnya Imam Asy'ari meyakini hanya sifat yang itu gitu ya. Ternyata dia membatasi Allah yang maha nggak terbatas itu. Ternyata dia sesat, ya nggak ada masalah juga. Yang penting apa? Yang penting kita nggak ikutan sesat, kan gitu ya. Selesai kan sudah sampai situ gitu. Jadi misalnya nih, saya membela Asy'ari gitu. Tapi terus ada sisi-sisi tertentu yang iya ya. Mana mungkin Allah tuh sifatnya cuma 7. Mana mungkin cuma 20. Allah kan tidak terbatas gitu. Ketika di situ saya nggak cocok dengan Imam Asy'ari, ya nggak usah ikut dia. Wong Rasulnya bukan Asy'ari kok. Yang jadi masalah itu kalau Rasulullah bilang tertentu, kita bantah, itu baru jadi masalah. Itu saya setiap khutbah Jumat saya sampaikan itu. Kalau Rasul bilang sesuatu irasional, rasio kita nggak sampai, terus kita bantah, baru jadi masalah. Tapi kalau sekedar Imam Asy'ari, nggak ada masalah kita bantah. Nggak cocok kita tinggalkan, nggak ada masalah. Apalagi sekedar Imam Ghazali yang 300-400 tahun baru muncul setelah Imam Asy'ari. Apalagi sekedar Imam Nawawi, Banten misalnya, yang nanti 500 tahun setelah itu baru muncul. Apalagi sekedar Syafi'i Ma'arif atau Syafi'i Antonio gitu. Jadi apa ya? Kita yang muslim ini Pak, ini kan keluarga besar dari satu keyakinan akidah yang luar biasa dalam gitu ya. Ketika kemudian dalam perjalanannya ada dinamikanya, ada keberbedaannya, saya selalu menganggap itu ya alhamdulillah sebagai rahmat ketika
ketika itu muncul kemudian kita mempelajarinya lalu kita merasa tidak cocok dan meninggalkannya, itu membuat apa yang kita yakini semakin kuat. Iya kan? Ini misalnya pagi ini, oh ternyata gitu ya, ternyata salah. Anda akan semakin kuat dengan apa yang Anda yakini sekarang. Dan kalau ternyata yang ini benar, yang Anda yakini sekarang salah, terus berpindah, nggak ada masalah juga. Karena kesetiaan kita hanya kebenaran yang dari Allah disampaikan melalui Rasulullah. Para ulama ibarat bintang-bintang lah, yang menginterpretasikan itu, mentakwilkan itu, menjabarkan itu. Dan kita yang kecil-kecil ini, yang awam-awam ini, kemudian berada di tengah lautan yang luas itu. Pesan saya, ketika sedang berada di lautan, jangan menganggap itu seperti kolam kecil atau apalagi ember gitu ya. Ya yang bener ini aja Ustadz, jangan tunggu sampaikan tuh udah nggak ada bener-benernya lah. Nanti dulu, ayo kita ke pantai, kita lihat samudra yang luas itu. Kalau najis buang, kalau baik ya harus diambil, gitu ya. Jadi mestinya kita duduk di persoalan yang itu. Jadi ketika kemudian disampaikan Allah dengan segala sifatnya, silahkan dibaca sendiri di dalam bukunya. Ini memang dalam konteks Imam Asy'ari berhadapan dengan teologi Mu'tazilah yang sesat itu. Lalu disebut juga pencipta pasti berbeda dengan yang ciptakan. Nah itu kan udah nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi kalau ada mikrofon atau laptop atau sekedar meja atau sekedar kursi gitu, itu nggak bisa dibantah. Itu yang bikin kursi, apa kursi lain yang kayak kursi itu? Kita udah tahu itu, nggak mungkin, mustahil gitu ya. Jadi nggak mungkin. Gitu. Nah dari situ Imam Asy'ari mengantarkan kita ke situ. Kalau kemudian muncul tuduhan Al-Asy'ari menggunakan teknik filsafat non-Islam untuk mengantarkan ke situ, logika itu kan lahir di, kalau bahasa gampangnya ya, lahir di Yunani. Sebenarnya sih nggak lahir di Yunani. Kebetulan orang-orang Yunani yang saat itu mengkodifikasinya, kira-kira gitu. Sokrates, Plato, Aristoteles, guru-guru besar itu memformulasikannya. Itu aja yang mereka lakukan. Kalau landasan pemikirannya sih udah ada ribuan tahun sebelum itu. Nah, ketika kemudian teknik itu dipakai di dalam Islam, saya hanya ingin mengingatkan, ya nggak usah antipati juga. Ibnu Taimiyah menggunakan teknik seperti itu untuk mematahkan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Apa kemudian dinyatakan Ibnu Taimiyah itu pengikut filsuf Yunani kuno misalnya? Ya nggak juga lah. Jadi ketika ada pohon kelapa tumbuh di kawasan Indonesia, terus ada pohon kelapa juga tumbuh di Amerika Selatan, ya jangan dibilang yang tumbuh di Amerika Selatan itu contekan dari yang tumbuh di Indonesia, ya nggak begitu gitu ya. Jadi silahkan dilihat seperti itu. Nah jadi berkenaan dengan kemudian Imam Asy'ari menyatakan seperti itu, maka demikian adanya. Silahkan dibaca detailnya di bukunya berkenaan dengan Allah dan segala sifatnya. Di bab kedua, Bapak Ibu sekalian, Imam Asy'ari menyampaikan tentang Al-Quran dan kehendak, iradah, kehendak Allah. Nah di sini dijelaskan panjang lebar di dalam bukunya, tapi di sini saya kutip 2 poin saja berkenaan dengan Allah Maha berbicara. Allah itu berfirman mungkin atau pasti? Pasti. Nggak mungkin Allah itu nggak berfirman. Buktinya apa? Ya buktinya banyak. Ketika ada petunjuk yang datang kepada manusia, ada petunjuk yang hidayah yang disampaikan kepada manusia, baik melewat Rasul maupun yang langsung Allah sampaikan kepada orang-orang tertentu yang diyakini menerima petunjuk langsung dari Allah gitu ya. Bagi yang mereka meyakini itu. Kalau yang tidak ya silahkan juga. Oh enggak lah, yang cuma begitu Rasul aja ya silahkan. Atau Nabi aja, oh ya silahkan gitu. Yang penting pesan saya, kalau Nabi palsu ya jangan diikuti gitu. Jadi ketika Allah menyatakan Muhammad Rasul Nabi terakhir, nah itu jangan dibantah. Walaupun nanti secara rasio, apa ia tega Allah itu mau mengkasih diutusnya Rasul dan Nabi itu dengan Muhammad? Apa Allah tuh nggak sayang sama manusia dengan mengutus Nabi dan Rasul berikutnya? Nah, itu bukan di situ kawasannya. Karena nanti kalau kemudian Mirza Ghulam Ahmad mengaku begitu, gitu ya, Lia Aminuddin mengaku begitu, gitu, atau Ajegan atau siapa gitu mengaku begitu, gitu ya, kita berlepas dari itu. Karena ketika kemudian dinyatakan bahwa Rasulullah itu khotamun nabiyyin, nabi terakhir, itu bagian dari akidah kita. Rasio nggak sampai ke situ, jadi kok bisa-bisanya Muhammad itu nabi terakhir, gitu kan? Kalau rasio ya mestinya enggak sih, manusianya masih ribuan tahun kok setelah Muhammad tetap berlanjut gitu.
itu akan bilang gitu. Tapi bukan. Itu bukan kawasan rasionalitas. Itu kawasan keimanan kita bahwa Muhammad Rasul Nabi terakhir. Apabila ada siapapun, sehebat apapun, selurus apapun akidahnya, lalu ia menyatakan diri sebagai Nabi atau Rasul, kita haram mempercayainya. Titik. Itu digigit kuat-kuat, jangan sampai lepas. Nah, ketika kemudian dinyatakan Allah Maha berbicara, itu juga seperti itu. Imam Asy'ari mengantarkan kita ke, oh iya Allah berfirman, ini firman-Nya, Al-Quran, dan seterusnya, gitu ya. Dan itu dikaitkan dengan kehendak Allah. Ya suka-suka Allah apa yang dia firmankan. Jadi kalau kemudian dia menurunkan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, gitu, Injil kepada Isa, gitu ya. Terus Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, ya itu kehendak dia. Jadi nggak usah kenapa ya pakai Al-Quran segala? Mestinya Taurat dong. Karena Zabur itu kan melanjutkan Taurat, Injil merevisi Taurat. Jadi ada sebagian dari Taurat yang direvisi. Ya Al-Quran mestinya enggak, orang udah direvisi sama Injil. Ya, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah berkehendak seperti itu. Atau mereka yang mempertanyakan, ini Taurat cukup sebenarnya, kok pakai diringkas segala? Katanya Taurat, Injil, Zabur dikumpulkan dalam Al-Quran. Ya mestinya nggak usah diringkas, pakai aja Zabur, Injil, Taurat lebih lengkap 3 daripada ringkasannya. Kita berlepas dari semua pendapat seperti itu, karena itu bagian dari akidah kita. Ketika Allah menyatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bagian dari akidah kita. Ketika Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bagian dari akidah kita. Ketika kemudian ada keterangan tambahan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan Taurat, berkenaan dengan Injil, berkenaan dengan Zaburnya Nabi Daud, bagian dari akidah kita. Selesai sudah. Yang berikutnya, ini slide terakhir. Bab ketiga ditemukan tentang kehendak secara umum, irodahnya Allah dengan al-muhdatsat, hal-hal baru. Di sini Imam Asy'ari menjelaskan bahwa kalau Allah itu berkehendak, lalu kehendaknya itu melahirkan hal yang baru, dalam teologi kalau disebut hal baru itu maksudnya tidak kadim, tidak kodim. Jadi kalau Allah kan kodim ya, jadi dia itu ya ada, nggak berawal, adanya mutlak, tidak berujung. Gitu ya, itu kan Allah seperti itu. Nah, terus kalau alam semesta ya enggak lah. Sebelumnya enggak ada, jadi ada. Nanti kapan-kapan enggak ada lagi, gitu ya. Imam Asy'ari kemudian menyatakan, kalau kemudian Allah itu memunculkan sesuatu yang tidak qadim, yang muhdats, yang baru, itu Allahnya enggak ikut jadi baru gara-gara itu. Karena nanti bahkan di aliran filsafat sendiri, di dalam Islam sendiri ada yang menyatakan, ya enggak boleh begitu dong. Kalau ada sesuatu yang sebelumnya nggak ada, lah berarti kan di Allahnya sesuatu itu nggak ada. Ini saya sederhanakan sesederhana mungkin ya. Kalau nggak mudeng nggak ada masalah Pak, nggak apa-apa. Nggak ditanya di alam kubur ini, insya Allah. Karena di alam kubur gampang, man robuka, udah selesai. Yang gini-gini nggak ada, gitu ya. Jadi ini Fuad ngomong apa, gitu nggak paham, nggak ada masalah. Tinggal tidur aja nggak ada masalah, gitu ya. Ketika Allah itu qadim, absolut, dia kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Lalu kemudian ada sesuatu yang bukan Allah, baru gitu ya, yang Allah ciptakan, itu kemudian memunculkan, loh kalau gitu, ketika ide tentang yang baru itu belum muncul di Allah, lah berarti kan itu nggak ada. Tapi kemudian ketika itu muncul, lah berarti kan baru ada, berarti ada tambahan terhadap Allah. Paham nggak? Kalau nggak paham nggak apa-apa. Yang manggut-manggut kayaknya udah paham. Kalaupun ya saya manggut-manggut aja Ustaz, kayaknya nggak paham. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau kemudian Allah itu absolut, dia maha ada. Kemudian alam semesta ini tidak ada lalu ada atas kehendak Allah. Sebagian menyatakan, loh nggak bisa begitu. Karena kalau alam itu tidak ada di idenya Allah, di kehendaknya Allah, maka kemunculan alam itu membuat munculnya sesuatu di Allah. Jadi ini setelah ini saya mau ngapain? Saya mau minum apa mau pencet keyboard apa mau angkat buku? Itu kan belum ada. Apakah di Allah pilihan saya itu udah ada? Karena kalau kemudian saya lakukan, oh ternyata Fuad ngangkat buku, itu Allah baru tahu apa sebelumnya udah tahu? Itu kalau kita bilang enggak, Allah belum tahu Fuad mau ngapain. Kita mencacatkan Allah karena itu mencacatkan kemahatauan Allah.
Agak pusing sampai sini? Ya sama, saya juga pusing nyampaikannya gimana caranya. Itu. Kalau kemudian kan bapak-bapak nggak tahu nih, ini saya mau ngambil HP apa ngambil buku, gitu ya. Allah udah tahu belum yang akan saya pilih? Nah, ketika kemudian, oh ternyata Fuad ngangkat HP gitu. Terus Allahnya, oh nggak taunya si Fuad ngangkat HP gitu. Apa Allah sikapnya seperti kita? Pasti tidak. Karena Allah absolut, tidak berawal, tidak berakhir, pengetahuannya meliputi segalanya. Bahkan ketika saya memilih itu atas pilihan saya, itu jangan-jangan ya bukan pilihan saya. Karena kalau dibilang, mana tahu Allah saya milih angkat buku apa ngangkat HP. Nggak tahu nih Allah nih pasti. Itu sebagian Islam ada yang begitu Pak, mazhabnya. Ya saya nggak nyebut nama lah, tapi ada yang begitu. Jadi dinyatakan Allah itu taunya yang global, matahari dari timur terbit. Kalau nanam mangga, tumbuh mangga, itu Allah taunya yang gitu. Jadi kalau soal pikiran ini si fulan bakal milih ke kanan atau ke kiri, Allah nggak tahu, kan belum kejadian. Itu saya ingin mengingatkan kalau muncul pikiran seperti itu nauzubillah min zalik, nggak mungkin Allah seperti itu. Karena Allah berkuasa atas yang awal dan yang akhir. Ia berada di sepanjang waktu. Dan Allah sangat berkuasa atas itu. Ketika kemudian kita tidak sanggup menalar itu, selesai udah, jangan diteruskan. Jadi misalnya, wah apa iya bisa ada yang kayak begitu itu? Iya ada, ya Allah itu ada. Terus kita nggak sanggup gitu. Mana bisa Allah kayak begitu? Kan pilihan saya ini ngangkat buku atau saya ngangkat, ternyata bukan HP, bukan buku. Saya ngangkatnya tutup gelas gitu. Allahnya kecelek. Tadi bilangnya buku atau itu, ternyata dia angkat enggak. Allah sangat tahu itu. Gitu ya. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu, dan itu bagian dari akidah kita bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Makanya di dalam Al-Qur'an sampai disebut sehelai daun jatuh dari pohon, itu Allah tahu. Itu kan untuk menunjukkan detil itu. Jadi, ini yang jatuh yang mana ya? Allah belum tahu, belum kejadian. Enggak. Sebelum kejadian itu Allah sudah tahu. Bahkan ketika itu menyangkut kehendak bebas dalam tanda petik yang kita miliki. Bebasnya harus dalam tanda petik karena sesungguhnya tidak bebas. Itu dalam pengetahuan Allah. Nah, ini kalau disambungkan ke hadis Rasulullah, klop udah. Jadi kalau berkenaan dengan Jabariyah dan Qadiriyah, klop sudah. Kita nggak bisa berada di dua kutub itu. Kita berada di tengah, gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Asy'ari, dinyatakan seperti itu. Allah Maha berkehendak dan Dia menciptakan hal baru. Allah tidak menjadi baru gara-gara ciptaannya yang tidak qadim itu. Yang keempat, perkara melihat Allah. Nah, ini juga perdebatannya sengit gitu ya. Nggak bisa nih dilihat, iya nggak bisa. Di dunia nggak bisa. Tapi nanti di akhirat bisa. Dalilnya apa? Rasulullah bilang seperti itu. Jadi nanti ada orang-orang tertentu atas kehendak Allah di akhirat bisa melihat Allah. Untuk itu Pak, kalau kita bisa menjangkaunya silahkan. Tapi kalau nggak ada masalah. Yang penting satu, jangan dibantah. Hanya gara-gara kita bingung. Rasulullah dulu bilang, nanti orang mukmin yang dipilih Allah untuk bisa melihat Dia, itu nyata melihat Allah seperti kita melihat purnama. Rasul bilang gitu. Jangan bayangkan Allah seperti bulan purnama. Jangan bayangkan Allah itu kejadiannya Dia dilihat seperti kita melihat bulan. Jangan dibayangkan seperti itu, gitu ya. Yang Rasul sampaikan kepada para sahabat saat itu sekedar ilustrasi saja, bahwa kejadiannya nyata. Ada makhluk, ada kholik, dan kholik dilihat oleh makhluk. Kalau kita sanggup menalar itu silahkan, kalau tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ya udah, saya nggak tahu gimana hakikatnya, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Pokoknya Rasulnya bilang gitu, selesai. Pokoknya yang diingat dari sabda Rasulullah itu adalah ketika nanti mereka yang bisa melihat Allah di akhirat itu dihijab lagi, nggak bisa melihat Allah, dikabarkan mereka akan meratap kepada Allah supaya diberi nikmat itu lagi, seperti meratapnya ahli neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Jadi nggak terbayangkan tuh nikmatnya bisa melihat Allah, karena digambarkan ketika nikmat itu dihijab, dihalangi oleh Allah, ditutup lagi, itu meratapan ahli surga yang mengalami itu seperti ratapan ahli neraka minta dikeluarkan dari neraka. Saya ketika baca itu, luar biasa ya. Jadi bisa dibayangkan gitu. Makanya ketika kejadian melihat Allah itu terjadi, ahli surga menafikan semua nikmat surga, itu luar biasa tuh.
Nikmat surga saja sudah tidak terbayangkan, apalagi nikmat bisa melihat Allah. Titik. Tidak usah dilanjutkan. Karena ketika sampai di titik itu kita akan berbeda. Kayak apa ya? Yang terakhir takdir. Nah, takdir jelas khas Asy'ari gitu ya. Tidak Jabariyah, tidak Qadiriyah. Jadi bukan yang menyatakan bahwa Allah menetapkan takdir, manusia nggak punya daya upaya atas takdir itu. Nah, itu kalau Jabariyah begitu. Jadi Ustaz, kalau ada orang sholat, itu karena takdirnya sholat. Sampai situ bagus. Yang repot tuh Jabariyah kan diteruskan, Pak. Kalau ada orang maksiat, itu bukan karena dia pengen maksiat. Itu udah Allah takdirkan maksiat. Tuh gawat tuh. Masih mabok aja. Ya udah takdir Allah, Ustaz. Kacau gitu. Itu Jabariyah begitu. Lah, kalau Qadiriyah, kalau Qadariyah, bukan Qadiriyah ya. Qadiriyah itu pengikutnya si Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau Qadariyah itu kebalikannya. Nggak ada urusannya Allah sama manusia. Semua tuh manusia yang memutuskan. Jadi nggak ada perlunya tuh doa menyembah Allah, nggak usah. Pokoknya manusia memutuskan dirinya, sehat-sehat dia sendiri. Kalau sakit dia sakit dia sendiri, nggak mau jaga jarak, nggak mau pakai masker terus kena gitu. Ya itu salahnya dia sendiri. Itu kalau Qadariyah seperti itu. Imam Asy'ari menyatakan enggak. Jabariyah tertolak. Bagaimana mungkin kemaksiatan disandarkan kepada Allah gitu ya. Dan Qadariyah juga tertolak. Bagaimana mungkin Allah tidak ada hubungannya dengan kita. Kita berada di tengah itu. Allah menetapkan takdirnya. Kita diberi keleluasaan. Jadi ini ada buku, ada HP, ada air. Ya, Allah beri keleluasaannya. Kalau ente haus, ya jangan HP yang diangkat. Jangan buku juga. Tapi yang mana? Yang ini. Ini kalau haus ini. Ini saya praktekkan ya. Nah, ini kan sesuai kehendak Allah. Dan Allah memberikan kebebasan ke saya untuk milih itu. Jadi kalau kemudian saya nggak minum tadi, terus ini kering tenggorokan nggak hilang-hilang gitu ya. Ya Allah gimana sih? Masa tenggorokan saya kering nggak diurus? Oh bukan. Allah sudah kasih kebebasan ke kita gitu. Makanya kalau secara anekdotik di buku-buku literatur itu sering disebut ada orang Pak hampir tenggelam karena kapalnya karam gitu ya. Dia hampir tenggelam. Terus dia bilang kok, ya Allah, aku minta tolong kau selamatkan aku. Ada nelayan lewat. Ayo Pak tenggelam sini naik. Gak mau. Aku minta Allah nolong aku, bukan kau. Ya, nelayan loh, aku minta Allah. Terus nelayannya pergi, dia mati. Di alam kubur berhadapan dengan Allah. Kenapa kau mati? Ya tenggelam, kau gak nolong aku ya Allah. Lah itu nelayan, ya kan aku minta engkau yang nolong, bukan nelayan itu. Nelayan itu lewat situ, aku yang kasih petunjuk. Itu. Jadi salahmu gak naik perahu itu. Itu sering kejadiannya begitu Pak. Kita nyalah-nyalahkan Allah, padahal bukan Allahnya yang salah, kitanya yang salah dalam menentukan pilihan itu. Makanya kemudian doalah kita itu ihdinas siratal mustaqim kan, atau yang muqallibal qulub dan seterusnya, karena kan kita tidak stabil gitu ya. Nah ini berkenaan dengan takdir, seperti itu yang disampaikan. Ada 5 lagi yang tidak akan dibahas sekarang tentunya. Silahkan dibaca bukunya. Beli boleh, nggak beli juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Silahkan baca, tapi jangan pinjam lah. Iya kesian yang dipinjam. Demikian yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Sekali lagi, seandainya apa yang disampaikan ini pas, silahkan diambil. Kalau tidak, silahkan dibuang. Tidak ada masalah. Demikian. Ada pertanyaan silahkan. Banyak. Ketua dulu ya. Diusir gitu kalau ketua belakang. Silakan Pak. Ya. Bahwa Imam Asy'ari itu berada dalam 2 atau 3 fase yang dia menulis buku itu. Apakah buku yang ditulis itu juga berkaitan dengan fase-fase yang dia lalui? Karena nanti bisa jadi timbul pemikiran bahwa buku yang terakhir yang dia tulis itu adalah buku yang paling benar dibandingkan dengan buku yang sebelumnya. Jadi karena dia mulai beberapa fase. Misal fase pertama dia menulis buku ini, fase berikutnya buku ini, terakhir Al-Ibana. Jadi seolah-olah Al-Ibana paling benar dari pemikiran Asy'ari dibandingin buku yang sudah ditulis sebelumnya. Mohon penjelasan terus. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan Ustaz. Yang pertama ini berkaitan dengan mazhab Mu'tazilah. Kan pada asalnya itu hanya bentuk pembelotan Wasil bin Atha terhadap gurunya Imam Hasan Al-Basri, yaitu tentang permasalahan seorang yang dosa dan pahalanya seimbang. Jadi Imam Wasil bin Atha ini berkata dia berada di fi manzilah baina manzilatain. Betul. Tapi dari konflik yang sekecil itu bagaimana akhirnya bisa sampai berkembang dan dia menentang kaidah baku kita taqdimun naqli 'alal aqli, lalu kemudian dia berkembang sampai menjadi sekte yang begitu besar, sampai muncul pemikiran-pemikiran bid'ah baru yang mengatakan bi khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu pertama, bagaimana perkembangannya bisa sampai sebesar itu. Lalu kemudian yang kedua, ini mungkin agak sensitif, tapi saya ini dalam pandangan netral hanya berusaha untuk thalibul ilmi, mencari ilmu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Asy'ariyah yang berkembang pada zaman sekarang itu merupakan bentuk ittiba mereka terhadap manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari pada saat marhalahnya yang kedua, yaitu Kullabiyah. Dan juga sebenarnya pemikiran mereka tuh bertentangan dengan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dalam contoh, dalam takwil sifat Allah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan pada Al-Ibanah ketika dia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, wa hadza i'tiqad Imam Ahmad bin Hanbal wa bihi aqul, bahwa saya mendengar inilah pendapat Ahmad bin Hanbal dan dengan pendapat inilah saya berpegang, yaitu menetapkan sifat istiwa tanpa tahrif, tanpa ta'til dan tanpa tamthil. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Lalu yang selanjutnya, kenapa manhaj akidah itu disandarkan dan dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Maksud saya, kenapa mayoritas orang di dunia ini sangat mengikuti kepada beliau gitu sebagai rujukan, padahal banyak ulama-ulama salaf yang lebih senior dan mereka nggak menisbatkan keyakinan mereka terhadap satu imam, padahal yang diperintahkan hanya mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sampai beberapa tahun lalu itu dibuat muktamar di CES-nya, dan mereka menetapkan bahwa Ahlus Sunnah hanya berputar seputar Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengeluarkan Wahabi, Jamaah Tabligh dan lain sebagainya. Itu bagaimana pendapat Ustaz seputar itu? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Enggak apa? Silakan. Enggak apa, nanya tuh yang banyak gitu. Ya jawabnya kan terserah saya. Iya, di sini saya tutup. Assalamualaikum mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Komo, mau berbicara. Saya terus teringat kepada saat Nabi SAW berkontemplasi di Gua Hira. Surat Al-Alaq turun, dibacakan oleh Jibril, Iqra. Itu apakah malaikat Jibril itu secara visual membawa kertas atau tulisan atau gimana? Menyatakan bahwa Nabi itu tidak bisa membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz. Silakan Pak, silakan. Jadi kalau saya pribadi Ustaz, saya tidak mendalami apa itu Mu'tazilah dan apa itu pemikiran-pemikirannya. Contoh seperti misalkan Al-Quran itu makhluk, saya juga bingung juga. Maksudnya apa gitu? Saya juga, tapi saya nggak mendalami gitu, nggak mempelajari. Maksudnya apa? Nah,
Yang saya pernah baca juga untuk di Indonesia sendiri, bahwa pada tahun sekitar 70-an ya, masuklah orang-orang yang belajar dari luar gitu, kemudian masuk di Departemen Agama, dan mereka itu membawa pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ke dalam Departemen Agama, sampai mereka itu membuat kurikulum pendidikan untuk sekolah dasar sampai IAIN gitu. Nah, ada beberapa orang yang bilang bahwa kurikulum itu mengambil pikiran-pikiran Mu'tazilah, sehingga apa yang diajarkan di waktu zaman itu sampai mungkin masih ada sampai sekarang, bahkan masih ada orang yang bercokol di Departemen Agama itu membawa pemikiran Mu'tazilah. Sementara kita nggak tahu apa sih sebenarnya contoh-contoh pemikiran Mu'tazilah itu. Nah, itu saya mungkin Pak Ustadz bisa memberi gambaran contohnya apa selain Al-Quran itu makhluk ya. Karena saya juga bingung apa sih sebenarnya yang dimaksud makhluk menurut pemikiran itu gitu. Gitu aja Ustaz. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sebelumnya sudah bagus, tambah saya ingin dapat penjelasan yang tadi juga. Tambah satu lagi, kalau saya mencermati yang tadi disampaikan Ustaz itu ada 3 aspek. Satu aspek wawasan terkait dengan pemahaman kita dalam masalah keilmuan. Yang kedua aspek keyakinan yang juga akan pilihannya menjadi salah satunya akidah. Terus yang ketiga itu aspek kepentingan. Saya menangkap penjelasan Ustaz tadi itu pada saat kita berdiri di sini dalam titik di mana kita melihat spektrum pemahaman wawasan, keyakinan dan juga kepentingan, bisa jadi kita salah menempatkan posisinya. Mohon pemahaman saya, penjelasan yang saya pahami itu sudah sesuai atau belum? Karena kalau yang saya pahami tadi itu sudah sesuai, berarti kita kan harus memilah. Karena dari sisi yang lain yang saya dapat pemahaman juga bahwa Islam itu bukan ideologi, tapi dia bisa jadi sumber ideologi. Pada saat kita berideologi dengan sumber-sumber Al-Quran, bisa jadi Al-Quran itu akan melahirkan beberapa ideologi di periode yang berbeda, karena kepentingannya ideologi untuk menyelesaikan masalah. Jadi karena keluasan problematik kemanusiaan itu sedemikian banyaknya, dan kemudian ideologi bisa berubah, bisa jadi orang itu berubah secara ideologis, tetapi dia tidak berubah secara keyakinan. Nah, bisa jadi dalam kita menikmati pemikiran-pemikiran para ulama itu bisa jadi pergeseran itu bukan karena pergeseran esensi, tapi pergeseran dari cara menjelaskannya karena ada satu konteks. Mohon ini komentar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok jadi pertanyaan terakhir. Udah jangan ada yang nanya. Udah pas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kronologis munculnya tulisan dari tokoh tertentu, apa itu menunjukkan bahwa yang terakhir adalah yang paling, saya nggak bilang paling benar sih, paling bisa dinyatakan sebagai inti atau kesimpulan atau bagian pokok dari orang yang bersangkutan. Secara logis tentu iya, gitu ya. Jadi kalau dinyatakan qaul qadim sama qaul jadid Imam Syafi'i, itu yang pendapat Syafi'i yang mana? Ya qaul jadid. Qaul qadim kan pendapat lama, yang ini pendapat baru. Ya udah jelas yang pendapatnya Syafi'i pasti yang pendapat baru. Soal nanti ada orang lain setelah Syafi'i yang mengikuti pendapat Syafi'i yang lama, itu soal lain, gitu ya. Tapi bahwa ini Imam Syafi'i yang mana pendapatnya kalau gitu? Oh, lihat dong, kaulnya jadid apa qadim? Karena semua yang baru Imam Syafi'i pendapatnya itu menghapus semua pendapat beliau yang lama, gitu ya. Itu secara logis begitu. Jadi kalau kemudian ada buku-buku tertentu dinisbatkan kepada tokoh tertentu, lalu kita nggak bicara soal validitasnya ya. Karena kalau soal validitas repot Pak. Ya, kita udah berkali-kali lah Minhajul Abidinnya Ghazali itu terakhir Al-Ghazali tulis. Itu valid nggak?
Karena kalau benar terakhir ya berarti itu dia. Ghazali yang final yang itu, bukan yang di Ihya, bukan yang di ya jangan ke situ, Pak. Itu nyiksa kita semua gitu. Karena agak repot tuh kalau studinya literatur gitu ya. Itu nggak bakal ada ujungnya juga. Jadi kita ke Alexandria, kita ke Kairo, di Al-Azhar gitu, atau ke Baghdad gitu, kita korek gitu, atau bahkan Syekh Fadil itu waktu riset nyari tafsirnya Syekh Abdul Qadir itu sampai ke Vatikan, Pak. Karena salah satu perpustakaan terbaik di dunia setelah Smithsonian Amerika itu Vatikan Library itu luar biasa tuh. Nah itu kan nggak ada ujungnya juga. Taruhlah seandainya kita ke Smithsonian gitu ya, atau ke Leiden gitu, manuskrip Nusantara di Leiden kan banyak di gondol sama Belanda itu gitu. Terus kita ke sana gitu, nggak ada ujungnya juga. Karena kalaupun ketemu manuskripnya, nggak ada validasinya. Ya, kalau duit kan validasinya gampang. Oh iya Ustadz, ini ada tanda airnya begini, ini ada benang pengamannya gitu. Bisa divalidasi. Kalau manuskrip kan enggak. Terus kalau dibilang, oh ternyata ini nggak valid. Kenapa? Ini hotnya, gaya tulisnya, ini bukan gaya tulis Imam Al-Ghazali. Itu nggak ada ujungnya. Nah jadi berkenaan dengan itu kita berlepas. Ini soal validitasnya kita lepas. Tapi taruhlah seandainya valid. Oh ini dulu, setelah itu ini, setelah itu ini. Berarti yang paling terakhir itu yang menghapus yang sebelumnya. Nah, jadi kalaulah betul urut, jadi dari sekian karya itu Luma, Ibanah, meninggal, berarti yang Asy'ari Ibanah, gitu ya. Nah, sekali lagi kita nggak bicara validitasnya. Kalau validitas repot udah. Bukan Ibanah tuh bukan Imam. Wah udah nggak ada ujungnya itu. Sampai siang juga nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi secara wajar, secara logis betul begitu. Muncul belakangan ia yang mewakili tokoh yang bersangkutan. Allahu a'lam. Yang berikutnya, ini luar biasa ini. Betul itu. Jadi bahwa Mu'tazilah lahir dari ketidakpuasan itu dengan Hasan Basri. Hasan Basri personifikasi aja sebenarnya, karena di belakang dia kan ada raksasa lain gitu ya. Jadi kalau disebutkan di masa itu Pak, kan kita tahu ketika dinyatakan person tertentu sebagai mewakili aliran teologi tertentu, itu dia kan tidak sendiri pasti. Nanti ke Asy'ari juga begitu. Ini kenapa Asy'ari gitu ya? Dia itu bukan Asy'ari sendiri. Karena gurunya siapa, setelah dia bertobat belajar ke siapa, terus pola pikirnya seperti apa. Jadi kalau dibilang ini Ghazalian, itu bukan Ghazali sendiri pasti. Itu sesuai dengan Imam Haromain, gurunya Al-Ghazali atau enggak gitu ya. Itu jadi panjang urusannya. Tapi yang ingin dinyatakan ketika itu kemudian dinyatakan seperti itu, maka itu mewakili saja kulitnya gitu ya. Jadi kalau disebut itu benar, iya. Kejadiannya ya Allah alam benar apa enggak. Tapi pokoknya memang berkonflik minimal antara aliran teologi yang dilahirkan oleh Imam Asy'ari dengan Mu'tazilah gitu ya. Apakah itu kejadiannya sedramatis itu ketika antum tanya, apa iya tuh hanya gara-gara soal mangzilah bainal mangzilatain gitu terus muncul ketidakpuasan dan seterusnya, sama seperti Asy'ari sama Al-Jubai kan gitu juga. Ditanya soal itu terus Al-Jubai jawab gitu, wah enggak, kayaknya enggak gitu ya. Terus apa dari situ muncul sungai sangat luas gitu, airnya deras gitu melahirkan sekian ribu buku, bukan hanya Asy'ari saja karena yang lain juga. Bukan hanya Mu'tazilah juga, yang lain juga gitu ya. Apa iya begitu? Iya, memang seperti itu. Karena itu kan seperti pemantik ya. Apinya sih kecil, korek. Tapi karena yang disulut itu tangki bahan bakar, meledak dia. Apa betul pemantiknya itu? Iya. Karena manusia sangat mungkin dia berbelok satu peristiwa sederhana yang di luar dugaan kita gitu ya. Jadi mirip Newton kabarnya memikirkan gravitasi gara-gara kena apel itu. Saya nggak terlalu percaya itu. Tapi kan di mana-mana riwayatnya begitu. Tahu tuh mutafaq alaih apa enggak gitu ya. Kabarnya gitu, ketepluk. Kok jatuh ya? Nggak ke angkasa gitu. Terus muncul itu. Kayaknya sih nggak begitu. Tapi kemudian seperti itu. Nah itu di tradisi sekuler saja seperti itu. Apalagi di tradisi Islam yang kaya dengan spiritualitas. Ketika orang menyatakan, saya mimpi ketemu Rasulullah. Wah selesai udah. Faktanya begitu atau tidak, wallahu a'lam. Tapi bahwa kejadiannya seperti itu, lalu dari situ ia berbelok, lalu dari belokan itu melahirkan arus deras pemikiran yang mempengaruhi sekian juta atau jangan-jangan sekian miliar orang, betul. Ketika kemudian terasa pas, cocok, kemudian ia mengikuti itu, iya. Cuma yang ingin saya ingatkan, ketika kemudian kok bisa seperti itu ya?
itu memang macam-macam sih. Kan ada orang mengikuti kebenaran itu Pak, karena memang dia ingin mengikuti kebenaran. Tapi ada Pak orang yang mengikuti kebenaran karena tren. Loh kok begitu? Ya ini lagi rame Ustaz. Makanya begini gitu. Jadi jangan kecewa kalau buku-buku tentang hijab, jilbab perempuan itu kan bukan di buku syariah kan, di buku mode. Ke toko buku deh. Buku model hijab itu adanya di buku syariat, ajaran agama atau di buku mode fashion. Lah, jangan kecewa juga kalau kemudian ada yang bilang kenapa pakai hijab? Ya ini lagi musimnya pakai hijab. Lah, jangan kecewa dengan jawaban itu. Karena terkadang orang mengikuti kebenaran karena tren. Saya ingin mengingatkan lagi, setelah masa Khulafaur Rasyidin, itu orang masuk Islam, itu banyak yang kayak begitu, Pak. Di masa Rasul mah hitam putih Islamnya, Pak. Menyembah patung nggak cocok Islam, hitam putih. Tapi kan setelah itu enggak Pak. Ada orang tuh masuk Islam karena, waduh, kok semua ikut Muhammad ya? Ya udah saya ikut. Ente yakin apa kak? Ya nggak yakin amat sih sebenarnya cuma ikut gitu. Itu terjadi di Uzbekistan, terjadi di Hindustan, terjadi di kawasan Nusantara gitu ya. Ketika Majapahit lama runtuh, Mataram Hindu runtuh, berdiri Demak, terus masuk sekian ribu orang ke dalam Islam, terus dinyatakan bahwa oh iya itu memang dia membela akidah yang benar. Belum tentu. Karena kebetulan sekarang yang menang lagi Islam. Nanti kalau Islamnya kalah, orang-orang yang seperti itu lah bakal balik lagi. Itu ya. Jadi nggak ada yang mengagetkan soal itu gitu ya. Nah, jadi ketika dinyatakan kenapa bisa seperti itu, kondisi sejarah memang mentradisikan itu. Ketika arus utama itu ramai, lalu orang ikut ke situ, iya. Belum lagi kalau kita bicara soal warisan kan. Kenapa ikut partai itu? Ya dulu bapak saya partainya ini. Ya udah selesai udah. Logika nggak bicara di situ, rasionalitas nggak bicara di situ. Jadi kalau ditanya ideologi ya nggak tahu lah. Pokoknya bapak saya Islam, sekarang saya Islam, udah selesai udah. Bapak saya dulu Ahlus Sunnah ya saya Ahlus Sunnah gitu. Itu selesai sudah gitu ya. Tentu kita tahu mana yang baik kita ikuti dan mana yang tidak. Nah di situ kemudian kita berdialog dengan diri kita sendiri dan orang lain untuk mencari mana yang paling benar. Ketika kemudian termasuk yang sesat itu bagaimana mungkin bisa memunculkan sekte baru? Karena memang begitu. Indoktrinasi masuk, terasa pas, apalagi tampak pembuktian, itu orang bisa sesat. Bagaimana mungkin itu kita bisa nafikan di masa lalu terjadi, sementara di zaman sekarang aja terjadi yang seperti itu kan? Bisa-bisanya profesor loh, bisa-bisanya percaya sama tukang tipu yang mengeluarkan uang dari jubah itu. Saya nggak sebut lah namanya, tapi nama depannya nggak bisa. Kalau begitu tuh, sampai dirayu-rayu itu sama almarhum Hasyim Muzadi itu. Ayolah balik lagi ke kita gitu bareng-bareng, nggak usah ikut yang itu, sampai begitu Pak. Tahulah yang saya maksud siapa gitu, nggak usah saya bilang, jadi gibah gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau dulu begitu terus sekarang begitu, akhirnya kita tahu potret manusia itu memang seperti itu Pak. Jadi suka lain daripada yang lain, suka yang ajaib, suka yang dianggap kalau saya maunya itu Ustaz. Ternyata secara ajaib saya dapatkan dari beliau itu. Terus dia patuh sekali sama si beliaunya ini. Ya memang manusia diciptakan dengan kecenderungan seperti itu. Karena dulu Rasul-Rasul juga diutus dengan mukjizat gitu ya, untuk mematahkan kekufuran. Nah itu di ujung itu akhirnya kemudian banyak atau tidak yang ikut, sedikit atau tidak yang percaya, meyakinkan atau tidak orang yang menyampaikan, itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang bersangkutan. Berapa banyak kesalahan, kesesatan disampaikan secara meyakinkan, menyesatkan sekian ribu orang. Berapa banyak kebenaran yang menyampaikan payah gitu, akhirnya nggak laku gitu ya. Itu banyak terjadi seperti itu. Kita yang kecil-kecil ini berdiri di tengah arus hiruk pikuk gitu. Bermohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tahu. Ya Allah, yang muqallibal qulub, hati bergerak terus ya Allah. Aku minta tuntun Engkau selalu kita seperti itu. Allahu a'lam. Baik. Asy'ariyah sekarang tuh apa ikut Kulabiyah? Enggak tahu saya. Jadi enggak tahu, Pak. Jadi ya sensitif sih memang ya. Jadi kalau dinyatakan bukan nih, ini bukan Asy'ariyah ini. Ini bisa-bisanya generasi setelah itu
mengemas aliran Kulabiyah dinyatakan sebagai Asy'ariyah untuk kemudian dinyatakan sebagai doktrin Ahlussunnah gitu ya. Saya nggak akan masuk ke kawasan itu. Sedikit rahasia kecil yang ada di hati saya ini, Pak, ketika kemudian saya cocok dengan sesuatu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya, tidak bertentangan dengan akidah pokok, tidak bertentangan dengan ketika rasionalitas nggak bisa membantah itu. 1 tambah 1 2 itu rasional. Tapi kalau 1 ayam sama 1 musang, itu kan belum tentu 1 ayam 1 musang. Bisa jadi cuma 1 musang, karena ayamnya dimakan musang, kan gitu ya. Itu bedanya antara rasionalitas dengan asumsi, kan gitu ya. Makanya di hati saya nih yang ada seperti itu. Jadi kalau kemudian bawa penasaran nih aliran teologisnya apa sih? Saya akan setia mengikuti apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang selain itu, saya hanya menjiplak saja apa yang disampaikan Imam Malik di samping pusara Rasulullah. Jadi Imam Malik itu, Pak, gurunya Imam Syafi'i. Saya suka sekali menyampaikan itu. Di samping pusara Rasulullah, karena beliau kan imam di Madinah ya, di Nabawi. Itu beliau pernah bilang, kullu ibni Adam yuqbal wa yurad. Hai murid-muridku, semua anak Adam, siapapun itu, manusia manapun, yuqbal wa yurad. Boleh diterima, boleh ditolak. Ilaha sahibah hadzal qabr. Kecuali nih orang yang dikubur di sini nih. Itu sambil nunjuk ke makamnya Rasulullah. Ya, selesai sudah. Atiullah, atiur Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Setelah itu Allah nyebut wa ulil amri minkum. Enggak ada atiunya tuh. Artinya apa? Enggak ada ulil amr kah, ulama kah, pengikut mazhab siapakah, hatta imam-imam mazhab itu sendiri yang tidak bisa tidak kita harus mengikuti beliau-beliau itu, enggak ada satupun yang seperti itu. Yang hanya bisa kita sikapi seperti itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kemudian ada yang menyatakan, oh ini Asy'ari, oh ini Syafi'i, oh ini Maliki, oh ini Hambali, oh ini Wahabi, Salafi gitu. Lihat dulu isinya apa. Ini binatangnya kayak apa, harus jelas dulu. Nah setelah itu baru ditakar. Setelah itu ditakar, ya Allah nggak tahu aku, ya bodohnya aku bisanya cuma kayak begini. Aku tolak ini, atau aku pilih ini. Nah itu yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, kenapa manhaj akidah itu Asy'ari gitu ya? Ya karena raksasanya Asy'ari. Jadi kalau kemudian kenapa ya kok Syafi'i gitu? Kenapa Hanafi gitu? Ya karena raksasanya beliau. Sub-subnya kan banyak ya. Jadi kalau dinyatakan Asy'ari, ya mana gitu ya. Terus Maturidi, ya Maturidinya mana? Bukhara apa Samarkand gitu ya. Itu kan sub-subnya banyak gitu ya. Nah itu sampai di situ kita yang awam nih nggak dituntut. Kita kan nggak dituntut itu. Kita tuh dituntut cuma apa yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan dengan akidah pokok dan berkenaan dengan ibadah pokok. Cuma itu aja. Kita dituntut soal itu. Kita nggak dituntut yang detil. Jadi kita dituntut yang ijmal, yang global, tapi kita nggak dituntut yang detil. Tafsilnya nggak. Kita dituntut cuma yakin Allah ada. Gimana adanya? Kita nggak dituntut. Jadi nggak, Allah tuh istiwanya begini, dia ada di sini. Menurut ayat ini begini. Ini tafsirnya menurut enggak. Jangan khawatir Pak, nggak akan ditanya serumit itu. Nah kita kan berharap gitu ya. Awam nih, Allah ada nggak? Ada. Udah, surga sana. Lah, asik tuh. Jadi nggak mungkin. Adanya di mana? Apa di atas arsy? Arsynya di atas air apa enggak? Enggak sedetil itu. Gitu. Nah, cuma benar kalau buat thalabul ilmi itu asik gitu ya. Apalagi masih kuliah gitu, perpustakaan banyak tuh asik. Cuma ya itu ujungnya jangan saling jotos saja. Itu jangan ribut, rugi ribut gitu. Yang mabok aja pada damai, yang judi akur, kita belajar ngaji kok ribut kan malu ya Pak. Iya malu loh Pak. Iya yang digardu-gardu itu sampai pagi dia gaple itu, yang menang siapa pulang akur loh, damai gitu. Lah ini pulang ngaji kereng-kerengan ribut, malu lah sama mereka itu. Ya. Nah nanti kalau di YouTube yang ini di tagline penting, iya gitu. Jangan kalah sama yang maksiat itu, maksiat akur ngaji ribut. Demikian juga yang hasil muktamar itu, gitu ya. Jadi itu mutlak diikuti atau enggak? Ya saya nggak bisa bilang iya. Persoalan saya cocok dengan hasilnya atau tidak, ya itu urusan saya, gitu ya. Nah, antum cocok Ustaz.
tasawuf hanya Imam Junaid gitu ya, fikih hanya Imam mazhab 4 gitu ya, akidah Asy'ariyah terus Maturidiyah gitu ya. Cocok apa enggak? Ya urusan saya. Di hati saya itu ya. Tapi berkenaan itu mutlak diikuti atau enggak, saya nggak bisa bilang iya. Karena itu bagian dari akidah saya. Akidah kita itu Pak taat ke Allah, taat ke Rasulullah. Jadi kalau ada ulama kumpul-kumpul gitu di Bogor gitu ya, melahirkan ini gitu, wajib diikuti? Tidak. Kumpul di Timur Tengah gitu, melahirkan ini gitu, kita ini, tidak. Kenapa? Ya, tadi Imam Malik udah bilang, siapa saja selain Rasulullah boleh diterima, boleh ditolak. Wallahu a'lam. Susah banget pertanyaannya. Selesai udah alhamdulillah. Kalau nggak cukup nanti kita ngobrol lebih panjang. Yang berikutnya, Jibril itu bilang Iqra visual atau tidak? Tentu tidak. Makanya dari situ kemudian para ulama menyatakan itu isyarat sebenarnya. Kita tahulah adegannya ya, Jibril datang tanpa memperkenalkan diri, tahu-tahu Iqra ma ana biqari, kata Rasul gitu. Iqra lagi, ma ana biqari gitu ya. Itu Rasulullahnya sudah paham bahwa ada sesuatu yang harus dilafalkan, bukan dibaca. Karena kalau dibaca kayak Taurat turun ke Musa itu kan lempengan ya. Muhammad Iqra, nah, kan gitu. Kejadiannya kan begitu. Aku dibekap waktu cerita sama Khadijah kan gitu ya. Aku dibekap sampai sesek gitu. Ya karena Jibrilnya tinggi besar di Gua Hiro lagi. Bayangkan Pak, gua sekecil itu ada sosok tinggi besar loh, itu udah terus dibekap gitu. Makanya wajar kalau Rasul pulang itu gemetar kan. Dasiruni. Ya Khadijah, selimuti aku. Kenapa Bang? Gitu kira-kira gitu ya. Kejadiannya seperti itu. Namanya dia visual atau enggak? Tentu tidak. Nah, dari situ kemudian muncul penafsiran macam-macam gitu ya. Oh berarti itu perintah Iqra yang tidak dibatasi oleh Allah. Apa saja yang kau baca? Ayat kauniyah di alam semesta gitu ya, ayat kauliyah di Quran gitu. Ya itu kekayaan kita berkenaan dengan itu. Tapi bahwa Jibril itu visual atau tidak yang di Iqra yang diminta baca tentu tidak. Wallahu a'lam. Nah ini dia. Iya memang betul Pak. Ya bukan Mu'tazilah aja sih sebenarnya. Jadi kita tahu Pak bahwa dunia ini Islam, non-Islam, orang yang beragama, orang yang ateis gitu ya, yang nggak beragama, sekian banyak aliran doktrin-doktrin, ideologi gitu ya, itu mereka saling berperang, iyalah, memang seperti itu. Kalaupun tidak perang fisik, mereka akan melakukan perang pemikiran, karena masing-masing berusaha memprovokasi pihak yang berbeda dengan dia untuk ikut sama berpikiran seperti dia. Makanya ketika kemudian ada masa tertentu di Indonesia gitu ya, karena antum menyampaikan oh iya ada masa tertentu di perguruan Islam tertentu gitu, membawa corak ini, misi dari ini gitu. Oh iya, itu di semua perguruan tinggi berlangsung gitu ya, di semua belahan dunia itu terjadi gitu. Jadi ketika udah lama lah itu sejarahnya, sejak Islam muncul, sejak sebelum itu gitu ya, perang pemikiran itu terus terjadi, betul. Bagaimana kita menyikapinya? Saya akan langsung menjawab pertanyaan yang terakhir itu. Ini pas, makanya saya bilang tadi sebagai pertanyaan terakhir. Kalau kemudian ini menambah wawasan kita, terus keyakinan ada yang cocok, ada yang tidak, yang cocok kita wajib ambil, yang tidak harus dibuang gitu ya. Terus ada kepentingan di situ, tendensius, buruk atau ketulusan untuk mengikuti kebenaran, itu memang iya seperti itu Pak. Makanya ketika kemudian ada hal-hal yang mengkhawatirkan seperti tadi, ada hal-hal yang seperti tadi itu, ada kerisauan, ini benar nih tulisan dia gitu ya, itu kan kita tumpul Pak sampai situ, ada ujungnya kok. Profesor apapun seorang profesor itu gitu ya, sepakar apapun dia, ahli filologi gitu ya, ahli manuskrip gitu, itu pasti ada ujungnya berkenaan dengan itu. Sedahsyat apapun pemikiran orang gitu ya, wawasannya sangat luas gitu. Ketika ia kemudian melakukan pilihan, hendaknya lah kepentingannya satu saja, lillahi ta'ala. Jadi mestinya hanya Allah yang menjadi satu-satunya alasan kita untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu. Mestinya hanya Allah saja yang menjadi alasan kita untuk meyakini atau membuang jauh-jauh doktrin tertentu. Mestinya sih hanya itu saja. Jadi jangan pernah kaitkan dengan sumber penghidupan, dengan
tren gitu ya, dengan pandangan politis gitu. Ya kebetulan yang organisasi saya begini semua Ustadz, makanya saya ikut. Ya jangan begitu gitu ya. Jadi berusahalah untuk menjadi manusia merdeka seperti Allah menciptakan kita merdeka gitu kan, bebas tuh. La ikraha fiddin wa tabayyana rusd wal ghayy, itu kan luar biasa ya Allah itu. Enggak ada tuh paksaan. Mau kufur, mukmin terserah. Pokoknya udah jelas yang benar mana, yang salah mana. Allah bilang begitu. Jadi Allah bebaskan, tapi udah ditunjukkan. Ini yang benar yang ini, yang salah ini. Nah, jadi ketika kita sudah melihat itu, oh iya, ternyata yang benar ini kita jauhi. Yang benar itu tampak samar juga. Disitulah kita dituntut untuk memperkaya wawasan. Disitulah kita dituntut untuk mengaji ke sebanyak mungkin orang, membaca sebanyak mungkin buku gitu ya. Kuliah selama mungkin kalau bisa tuh sampai mati, jangan berhenti kuliah. Di perpustakaan tuh jangan tidur 24 jam kalau perlu gitu ya, untuk memperkaya wawasan itu gitu ya. Tapi ingatlah bahwa semua itu bakal kumpul, bakal ada ujungnya. Ketika kita harus menyatakan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gitu. Pasti ada ujungnya tuh, Pak. Oh, bisa begitu ya orang ya. Sekuat itu hafalannya. Quran hafal, Kutubus Sittah hafal. Semua perawi dia tahu gitu. Apa iya mutlak sampai ke kebenaran? Pasti ada ujungnya. Ketika seseorang itu ternyata cuma sampai sini. Nah, ketika kita mulai merasakan itu gitu ya. Ya Allah, aku nggak tahu nih. Kita saat itu menyatakan hasbiyallah. Udahlah, cukup Allah aja. La ilaha illa huwa. Pokoknya yang selain Allah nggak ada Tuhan. Nah, yang itu nggak terbantahkan. Dan ketika kita sudah sampai situ, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berserah ke Allah. Kayaknya Allah nggak akan mempersalahkan kita atas apa yang kita pilih. Jadi yang pernah saya sampaikan lama sekali di majelis ini itu modal ikhlas saja, tulus saja. Karena Allah tidak mungkin membiarkan kita sesat hatta ketika kita belajar dari buku yang sesat. Allah nggak mungkin membiarkan kita sesat. Kita tulus nih mendekat ke Allah, terus Dia biarkan kita sesat, nggak mungkin. Termasuk ketika kita ngaji di tempat yang sesat, Allah nggak mungkin membiarkan kita sesat. Termasuk ketika kita baca buku, buka situs atau belajar ke siapapun gitu, ternyata itu sesat, nggak mungkin. Ada satu titik ketika kita, ya Allah, terserah Engkau. Allah akan menuntun kita ke arah kebenaran. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bagian dari itu ya Pak. Mendekatkan kita ke kebenaran, bukan menjauhkan kita dari kebenaran. Selesai sudah. Udah sip ini terakhirnya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.